Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi, saya Grace. Saya akan membawakan senjata iman kita yang bertemakan tentang kasih. Saya akan membacakan ayat Alkitabnya yang terdapat di dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31a. Yesus mengungkapkan bahwa hukum yang terutama yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus telah memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ini artinya, kasihilah Tuhan dengan segala yang kita punya. Lantas, bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Kita terlahir sebagai manusia yang memiliki hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Semua itu adalah berkat Tuhan dan dipakai untuk memuji nama Tuhan. Hati kita diarahkan untuk meneladani hati Yesus yang memancarkan kasih kepada sesama. Selain mengasihi Allah, Yesus menekankan juga tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang tak terselami jika ternyata kita tidak dapat mengasihi sesama kita manusia? Sebagai orang Kristen, bagi kita yang terpenting adalah harus doa berjam-jam setiap hari. Gak heran ada yang tanya saya, Ibu Heni doa 1 hari berapa jam? Puasa 2 kali seminggu. Oh, kalau gak puasa dihakimi orang. Baca firman banyak-banyak. Kupas ayat sampai bahasa aslinya pun dikupas. Berbahasa roh. Seringkali orang ribut antar denominasi. Cuma urusan bahasa roh, baptis selam dan percik. Kita berpikir bahwa yang paling penting sebagai orang Kristen itu harus aktif pelayanan di gereja. Saat teduh jam 4 pagi. Pernah saya ditanya, Bu Heni doa saat teduh jam berapa? Bayar perpuluhan, memberi sedekah, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa semua aktivitas rohani ini luar biasa. Ini adalah kegiatan rohani. Semua yang saya baca tadi, yang kita pikir adalah bagaimana sesungguhnya seorang Kristen harus hidup. Saya mau bilang kalau ada yang bisa melakukan semuanya ini, tapi kalau kita nggak punya kasih, firman Tuhan bilang semua tidak berarti. Semua omong kosong. 1 Korintus 13, ayat pertama bilang gini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 8 berkata gini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saya simpulkan dari firman Tuhan ini, bahwa semua kegiatan rohani, pengetahuan kita, kemampuan kita, pelayanan kita, buah-buah roh, karunia roh yang kita kejar, semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Inti dari senjata iman yang telah saya bawakan ialah jika kita mengasihi sesama manusia dan ciptaan lainnya, itu artinya kita juga mengasihi siapa yang menciptakannya. Demikianlah senjata iman yang telah saya bawakan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.